Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan membahas tentang kepuasan kerja. Izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fala Setiawan, NIM 31218111. Perkenalkan, nama saya Iis Devina, NIM 31218148. Perkenalkan, nama saya Maya Aruna Fastiti, NIM 31218181. Nama saya Muhammad Ikrar Ramadhani, NIM 31218199. Perkenalkan, nama saya Nur Sandi, NIM 31218237. Perkenalkan, nama saya Koryana, NIM 31218249. Pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja didefinisikan sebagai keadaan emosional yang menyenangkan, sebagai hasil dari penilaian terhadap suatu pekerjaan. Menurut Locke 1976, Cite in Brief AP and West HM 2001. Howell and Deep Boy 1968 memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak suka tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja seorang karyawan adalah manifestasi dari perasaan positif dan negatif mengenai tempat kerja dan pekerjaan itu sendiri, menurut Arif dan Kohan 2012. Kepuasan kerja. Konteks tentang kepuasan kerja. 1. Apabila hasil atau imbalan yang didapat atau diperoleh individu lebih dari yang diharapkan. Yang kedua, apabila hasil yang dicapai lebih besar dari standar yang ditetapkan. Yang ketiga, apabila yang didapat oleh karyawan sesuai dengan persyaratan yang diminta, dan ditambah dengan ekstra yang menyenangkan, konsisten untuk setiap saat, serta dapat ditingkatkan setiap waktu. Selanjutnya, manfaat kepuasan kerja. Yang pertama itu menimbulkan peningkatan kebahagiaan hidup karyawan. Yang kedua, peningkatan produktivitas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pengurangan biaya melalui perbaikan sikap dan tingkah laku karyawan. Yang keempat, meningkatkan gairah dan semangat kerja. Yang kelima, mengurangi tingkat absensi. Yang keenam, mengurangi labor turnover atau perputaran tenaga kerja. Yang ketujuh, mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Yang kedelapan, mengurangi keselamatan kerja. Yang kesembilan, meningkatkan motivasi kerja. Kesepuluh, menimbulkan kematangan psikologis. Kesebelas, menimbulkan sikap positif terhadap pekerjaannya. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama, need fulfillment atau pemenuhan kebutuhan. Yang kedua, ada discrepancies atau perbedaan. Yang ketiga, ada value attainment atau pencapaian nilai. Yang keempat, equity atau keadilan. Yang kelima, dispositional atau genetic components atau komponen genetik. Terima kasih. Faktor penentu kepuasan kerja. Yang pertama, ada gaji atau upah. Gaji atau imbalan akan mempunyai dampak terhadap motivasi kerja seseorang jika besarnya imbalan disesuaikan dengan tinggi prestasi atau kerjanya. Yang kedua, kondisi kerja yang menunjang. Perusahaan harus membuat kondisi kerja yang nyaman dan menyenangkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan fisik terpenuhi dan menimbulkan kepuasan kerja. Berikut gambar dari respon terhadap ketidakpuasan dalam bekerja. Dalam suatu organisasi, ketidakpuasan kerja dapat ditunjukkan melalui berbagai cara. Robbins 2009 menerangkan ada 4 respon yang berbeda terhadap ketidakpuasan kerja sebagai berikut. Yang pertama, exit. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan perilaku meninggalkan organisasi, termasuk posisi baru atau mengundurkan diri. Yang kedua, ada voice. Ketidakpuasan ditunjukkan melalui usaha secara aktif seperti menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan berbagai bentuk aktivitas perserikatan. Yang ketiga, loyalty. Ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif tetapi optimis, seperti menunggu kondisi yang aman untuk memperbaiki masalah, mempercayai organisasi, dan manajemen melakukan hal yang benar. Yang keempat, ada neglect. Ketidakpuasan ditunjukkan dengan tindakan pasif dan membiarkan situasi memburuk. Kemungkinan mengurangi usaha dan meningkatkan tingkat kesalahan. Terima kasih. Kepuasan kerja. Pengukuran kepuasan kerja sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi analisis statistik maupun proses pengumpulan datanya. Job Descriptive Index atau DJI yaitu pengukuran standar terhadap kepuasan kerja bahwa terdapat 5 dimensi pekerjaan yang menggambarkan elemen utama dari pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang, yaitu ke-1 pekerjaan itu sendiri atau
work itself. Yang kedua, supervisi atau supervision. Ketiga, pemberian upah atau pay. Keempat, promosi atau promotion atau karir. Kelima, mitra kerja atau CO worker. 4. Kepuasan kerja. Kepuasan kerja dapat berdampak pada diri karyawan secara tidak langsung, dapat mempengaruhi produktivitas maupun kelangsungan organisasi. Wexley and Young 1977 menyatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kepuasan kerja terhadap tingkah laku karyawan adalah A. Performan atau kinerja. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi kinerja dari sumber daya manusia. Bila kepuasan kerja tinggi, maka kinerja para karyawan juga akan tinggi, begitu pula sebaliknya. B. Turnover. Kepuasan kerja mempunyai hubungan yang kuat dengan turnover. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dari pekerjaan. Dampak kepuasan kerja yang ketiga yaitu adalah absenteisme, yaitu sama seperti halnya turnover, tetapi dilihat dari sisi banyaknya jumlah ketidakhadiran pekerja. Dan yang keempat yaitu adalah union activity atau serikat pekerja. Nah, di sini maksudnya adalah kepuasan kerja juga berpengaruh pada serikat pekerja dan akan mempengaruhi aktivitas di dalam kelompok. Serikat pekerja hanya berlaku untuk karyawan yang bekerja secara tim. Nah, slide selanjutnya yaitu adalah pengukuran kepuasan kerja. Nah, di sini Greenberg dan Baron menunjukkan tiga cara untuk melakukan pengukuran kepuasan kerja, yaitu yang pertama yaitu adalah rating scale dan kuesioner. Yang kedua yaitu adalah critical incident. Yang ketiga itu adalah interview. Selanjutnya ada meningkatkan kepuasan kerja. Menurut Greenberg dan Baron, memberikan saran untuk mencegah ketidakpuasan dan meningkatkan kepuasan dengan cara 1. Membuat pekerjaan yang menyenangkan. 2. Orang dibayar dengan jujur. 3. Mempertemukan orang dengan pekerjaan yang cocok dengan minatnya. Keempat, menghindari kebosanan dan pekerjaan yang diulang-ulang. Adapun menurut Reggio, peningkatan kerja dapat dilakukan dengan cara 1. Melakukan perubahan struktur kerja. 2. Melakukan perubahan struktur pembayaran. 3. Pemberian jadwal yang fleksibel. Dan yang terakhir, mengadakan program yang... Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.